Bayangkan, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal begitu kaya, tapi tetap rendah hati. Hartanya bukan hasil warisan, bukan pula karena kedekatan politik. Ia memulai dari nol, bahkan datang ke Madinah tanpa membawa apapun kecuali keimanan di dada. Dialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang dikenal paling dermawan, pebisnis ulung, dan contoh nyata bahwa kekayaan sejati tidak bertentangan dengan keimanan. Kisah awal dari hijrah tanpa harta. Ketika kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh kekayaannya. Hartanya disita oleh kaum Quraisy. Bayangkan, dari saudagar sukses, ia berubah menjadi seorang pendatang tanpa sepeser uang pun. Tapi lihatlah semangatnya. Ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansyar, Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, salah satu orang kaya Madinah. Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, aku memiliki 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah 1 kebun dan 1 istriku yang ingin kau nikahi, akan aku berikan kepadamu." Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dengan penuh kehormatan ia berkata, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja padaku di mana pasar berada." Itulah kalimat legendaris yang menandai awal perjalanan bisnisnya di Madinah. Dari situlah, kisah sukses besar dimulai. Awal bisnis dan prinsip dagang Abdurrahman memulai dari dagangan kecil, menjual keju, minyak samin dan kurma. Ia memutar uang sekecil apapun dengan kejujuran dan kecerdasan. Tak butuh waktu lama, ia dikenal sebagai pedagang terpercaya. Dalam satu riwayat disebutkan, tidaklah Abdurrahman bin Auf menjual sesuatu melainkan ia mendapatkan keuntungan. Rahasia utamanya, ia tidak pernah menipu, tidak menahan barang untuk memainkan harga, dan selalu memenuhi janji. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdurrahman bin Auf adalah pedagang yang diberkahi. HR Ahmad. 5. Cara kaya ala Abdurrahman bin Auf. 1. Jujur dalam setiap transaksi, ia tidak pernah mengambil keuntungan dari kebohongan. Kalau ada barang cacat, ia sampaikan apa adanya. Kejujuran itulah yang membuat pembeli percaya dan kembali lagi. Dalam bisnis modern pun, ini kunci besar. Kepercayaan adalah modal yang lebih mahal dari uang. 2. Tidak takut memulai dari nol. Bayangkan, dari kaya raya di Makkah menjadi miskin di Madinah, lalu bangkit lagi hanya dengan niat dan kerja keras. Ia tidak mengeluh, tapi langsung bergerak mencari peluang. Pelajaran penting, jangan takut kehilangan harta, takutlah kehilangan semangat dan iman. Karena dari nol pun, orang yang punya mental pejuang bisa kembali berjaya. 3. Pandai melihat peluang. Abdurrahman bin Auf dikenal sangat cerdas membaca kebutuhan pasar. Ketika orang lain berjualan barang biasa, ia mencari produk yang paling dicari tapi jarang dijual. Suatu kali ia berbisnis kuda dan unta, di waktu lain berdagang bahan makanan. Ia tidak terpaku pada satu bidang, tapi selalu menyesuaikan dengan peluang yang Allah bukakan. 4. Dermawan, dan tidak lupa bersedekah. Inilah kunci keberkahan terbesar kekayaannya. Setiap kali hartanya bertambah, sedekahnya ikut membesar. Diriwayatkan, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 700 unta, penuh dengan muatan barang dagangan untuk perjuangan Islam. Ia juga pernah memberikan 40.000 dinar emas untuk kaum fakir. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia mewariskan 100 ekor unta, 100 kuda, dan 1000 kambing untuk para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar sedekahnya hingga dikatakan, seandainya Abdurrahman berjalan di atas batu, niscaya batu itu akan berubah menjadi emas. Karena sedekahnya membuka pintu rezeki dari segala arah. 5. Tidak lupa akhirat meski kaya raya. Walau kaya raya, ia hidup sederhana, tidak silau oleh harta. Setiap malam, ia menangis memikirkan nasibnya di akhirat. Dalam sebuah riwayat, saat ia menjelang wafat, ia berkata dengan tangis, "Aku takut semua kebaikanku telah aku nikmati di dunia, dan tak tersisa pahalanya di akhirat." Begitulah rendah hatinya. Padahal, ia sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir hidup Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah di usia 75 tahun. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa besar. Diriwayatkan, saking banyaknya emas dan perak peninggalannya, kapak yang digunakan untuk membaginya sampai terbelah karena beratnya. Tapi lebih dari itu, yang ia tinggalkan bukan hanya kekayaan, melainkan warisan inspirasi tentang kerja keras, kejujuran dan kedermawanan. Penutup, inspirasi untuk penonton. Sahabat, kaya bukanlah dosa, selama harta itu halal dan digunakan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf membuktikan bahwa menjadi orang kaya bisa sejalan dengan takwa dan kerendahan hati.
Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.